Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan membahas dengan tema paradoks ular. Jadi tentang the serpent minds, pikiran ular. Kenapa ular? Saya tertarik dengan ketika di kejadian di Eden, ular itu memperdaya, menipu Hawa, si perempuan atau istri dari Adam. Dia ditipu dan kemudian jatuhlah Adam dan istrinya, manusia yang pertama ini, ke dalam dosa. Jadi terkenal ular penipu. Padahal kan bukan ularnya, tapi yang menunggangi ular itu, yaitu si iblis. Namun di perjanjian baru Yesus berkata, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Aku mengutus kamu ke seperti domba di tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular." Nah, Yesus berkata cerdiklah seperti ular. Karena dengan kecerdikannya, ular dapat memperdaya manusia perempuan itu sehingga makan buah dari pohon terlarang, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, dan akhirnya jatuh dalam dosa, melanggar. Yesus melihat kecerdikan dari ular itu. Mungkin kita selama ini taunya ular itu licik. Tetapi Yesus melihat kecerdikan ular itu, bagaimana orang yang melakukan firman, dekat dengan Tuhan, seperti perempuan itu, yaitu Hawa atau istri Adam di Eden. Taat firman, dekat dengan Tuhan, ditipu, akhirnya jatuh dalam dosa. Karena mungkin kita memandangnya dari sudut kelicikannya. Tapi Yesus berkata, dia cerdik. Nah, maka dari itu saudara, saya juga ada sebuah buku tulisan daripada seseorang yang di mana di dalam buku ini, saudara, itu buku The Serpent Mind atau Otak Ular, karya Richard Dibble. Dia berkata dan menuliskan di sana tentang bagaimana manusia itu memahami dan mengelola pikiran mereka dengan seperti pikiran ular itu, sebagai metafora untuk mentransformasi mental dan spiritual. Jadi cara berpikirnya ular itu bagaimana? Bahkan ada penelitian yang meneliti tentang hal itu. Di dalam buku tersebut membahas bagaimana pola pikir tertentu atau namanya mentalitas ular dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Seperti sebuah paradoks, di mana paradoks itu karena artinya pernyataan atau situasi yang tampak kontradiktif atau bertentangan dengan apa yang biasa kita anggap dengan kebenaran, tetapi setelah dianalisis lebih dalam bisa saja mengandung kebenaran yang mendalam. Nah, kebenaran tentang ular di dalam Bible, dalam Alkitab, kita taunya ular itu licik, memperdaya, menipu dengan cara liciknya manusia perempuan itu sehingga dia tertipu dan makan buah itu dan akhirnya jatuh dalam dosa. Namun Yesus berkata, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular." Nah, ini ada kebenaran di sini dari kecerdikan ular itu. Nah, saudara, ada sebuah penelitian bahwa ular ini itu dikenal dengan hewan yang sangat cerdik dalam menghadapi situasi sulit. Jadi kita perlu juga memiliki kecerdikan seperti ular itu dalam menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Karena Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Berarti kan ada predator. Serigala menjadi predator dari domba-domba itu. "Hendaklah kamu cerdik seperti ular." Nah, puji Tuhan, hari ini di masa dispensasi anugerah, hari ini di masa anugerah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang 1 Korintus 2 ayat 16.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat memberi petunjuk kepadanya? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Rasul anugerah yaitu Rasul Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kita hari ini di dalam Kristus, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ada Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia juga memberikan kita pikiran Kristus, the mind of Christ. The serpent minds, pikiran ular itu cara berpikirnya, dia itu dalam menghadapi tantangan situasi sulit, dia cerdik. Menghadapi sesuatu itu dia sangat cerdik. Ular terkenal dengan hewan yang cerdik, memiliki kecerdikan luar biasa, mampu beradaptasi dengan cepat dalam berbagai situasi untuk bertahan hidup. Mereka menggunakan insting dan keahlian dalam berburu dan melindungi diri. Kenapa Yesus berkata supaya kita cerdik seperti ular? Tuhan memperlengkapi kita dengan pikiran Kristus supaya hidup kita menjadi manusia, anak-anak Tuhan yang cerdik di dalam menghadapi situasi yang sulit dan tantangan hidup, dan hidup dengan bijaksana. Yesus tidak memandang ular itu licik, penipu saat memperdaya perempuan manusia pertama itu sehingga jatuh dalam dosa. Karena sebetulnya ular itu ditunggangi oleh roh jahat, iblis, untuk menjatuhkan manusia. Tetapi hari ini, saudara yang sudah ditebus Yesus Kristus, Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik, supaya dalam kehidupan kita ini banyak tantangan, banyak pergumulan, situasi ekonomi, situasi kesehatan kita mungkin menghadapi pergumulan, masalah di pekerjaan, di pelayanan, di dalam keluarga. Yesus berkata, hendaklah kau cerdik. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh, mengutus, meminta kita, tapi dia berikan pikiran Kristus kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dia memberikan hikmat supaya kita cerdik menghadapi tantangan yang ada di dunia ini. Yang kedua, the serpent mind, pikiran ular itu, setelah diteliti, ular itu ternyata dia punya kewaspadaan dalam bahaya. Kecerdikan ular itu seperti mengajarkan kita untuk waspada terhadap bahaya atau tipu muslihat yang mungkin mengancam kita. Baik mengancam nama baik, moral, kerohanian. Nah, kenapa Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik? Kita hidup hari ini, itu kita tidak tahu, mungkin di depan kita ada jerat. Ada bukan ngeprank lagi, mungkin ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkan kita atau menghalangi langkah kehidupan kita, atau mungkin saudara sepertinya terhalang dengan pergumulan, tantangan kehidupanmu. Ketika Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, dia memberikan kita pikiran Kristus. Tuhan mau kita, hidup kita waspada terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin kita lemah, saudara. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia menyediakan kekuatan bagi kita, bagi God's beloved, untuk menghadapi perkara yang itu mungkin jauh lebih besar dari kemampuan kita. Daud itu, dia punya hikmat dan pengurapan Tuhan, sehingga ketika menghadapi masalah yang besar yaitu Goliat, tentara Israel tidak berani maju. Daud melihat, dan kemudian dia hanya berpikir kuasa Tuhan yang membackup dia. Kamu datang dengan tombak lembing, dengan pedang, aku datang dengan kekuatan Yahweh Elohim, dengan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, dan menanglah dia. Menghadapi bahaya, dia tidak takut. Tetapi justru dia punya seperti memiliki pikiran Kristus, Daud ini, sehingga dia tidak takut. Tuhan pun ingin engkau juga begitu. Sama. Yang ketiga, ular itu memiliki kemampuan bersembunyi dan menghindari bahaya. Lihat, seringkali dia bersembunyi, tikus lewat dengan cepat disambar di mangsa itu tikus.
Ular sering menggunakan strategi bersembunyi dan berkamuflase dengan lingkungannya untuk menghindari predator yang lain atau bersembunyi dari penampakan mangsa di depannya. Ini mencerminkan kemampuan berpikir cepat untuk bertahan hidup dari ular itu. Yesus berkata, "Hendaklah engkau cerdik seperti ular, karena aku mengutusmu seperti domba di tengah serigala." Tuhan ingin engkau juga memiliki hikmat. Bagaimana engkau ada bahaya di sekitarmu, tapi engkau tidak turut di dalam situasi bahaya itu, tetapi Tuhan memberimu kemampuan, hikmat. Bagaimana bahaya tetap lewat, tetap ada, tapi engkau di situ alami keselamatan yang luar biasa. Amsal 12 ayat 16 dikatakan, kemurkaan orang bodoh diketahui seketika itu juga, tetapi orang bijak menutupi hal yang memalukan. Tidak menunjukkan kebodohan. Kalau kita menunjukkan kebodohan dalam situasi tertentu, itu bukan karakter ular. Bahkan ular itu dikatakan bahwa menurut penelitian dia wise, bijak dalam berinteraksi. Cerdik itu membantu kita untuk menjadi bijak dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam situasi yang sulit. Tuhan ingin kita hidup seperti domba di tengah serigala, itu menghindari tipu muslihat yang ada yang ingin menjatuhkan kita. Sebab Tuhan memberikan pikiran Kristus, Roh Kudus di dalam kita. Banyak yang terjadi di dunia ini. Yang terakhir adalah ular itu dapat bergerak dengan sangat cepat dan tepat, baik untuk menyerang menyerang mangsa atau melarikan diri. Kecepatan ini merupakan tindakan yang efektif untuk yang terencana. Juga mungkin secara spontan juga ular ini menghindar. Tuhan pun juga ada Roh Kudus di dalam kita. Kita diberikan pikiran Kristus, diberikan hikmat untuk berpikir dalam keadaan situasi sulit, berbahaya. Tuhan memberikan kita juga kemampuan bertindak dengan tepat dan cepat, supaya kita tidak terkena bahaya itu dan kita dapat memuliakan Tuhan. Ayat terakhir dan Filipi 4 ayat 7, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Inilah paradoks daripada ular itu. Jangan lagi engkau memandang ular itu licik yang menjatuhkan Hawa. Itu kan setannya, iblisnya. Tetapi Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Tuhan ingin kita belajar, cara berpikir ular itu, dia cerdik, dia bijak, dia cepat, dia waspada, dia punya kemampuan yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin kita menghadapi segala sesuatu dengan kemampuan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, dengan pikiran Kristus. Biarlah engkau dapat melihat bahwa Tuhan besertamu, memberimu kekuatan, memberimu anugerah, membela engkau, bukan menjadi anak-anak Tuhan yang bodoh, atau dimangsa sama predator dunia ini yang ingin menjatuhkan kita, tapi kita lebih daripada pemenang dan memuliakan Bapa di surga. Yesus Amasiah, bless you.